Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong, ini tugasnya susah banget nih. Ya ampun, ini tuh tinggal ditaruh sini doang loh. Jadi dari tadi kakak udah ajarin kamu ya. Kamu tuh gak ngerti-ngerti deh. Capek deh kakak ngajarinnya. Gimana sih sekolahnya? Aduh, kalian ini kenapa sih marah-marah? Ayo ini kopinya ya. Ngaji gak jelas Iya. banget. Sekolahnya ngapain sih? Tugas banyak mulu. Udah, ibu mau ngomong nih. Besok ibu sama ayah akan ke Surabaya. Kalian kemungkinan kita akan bermalam di sana. Kalian jangan nakal-nakal ya. Ya berarti lama dong. Terus saya sama ibu dong kapan? Ayah sama ibu pulangnya lusa. Kalian berdua di rumah jangan berantem terus ya. Oh ya, Aji juga sebentar lagi kan mau ujian. Belajar yang benar. Kakaknya juga bantuin Aji. Jangan pakai emosi ngajarinnya. Iya, ini juga aku lagi belajar nih. Susah banget tugasnya soalnya. Emangnya ya sama ibu berangkatnya kapan? Jam berapa? Kemungkinan besok kita berangkatnya pagi. Oh gitu. Udah deh. Kak, lihat kunci mobil ayah gak? Kayaknya nggak di aku deh. Kayaknya di ibu nggak sih terakhir? Oh iya, ini sama aku. Oh, sama ibu. Iya. Udah siang nih, kita berangkat ya. Iya. Yuk, Aji ayo berangkat tuh, jangan HP mulu. Aji denger gak? Aji, ayo Aji. Ya ampun udah siang nih, lihat jam berapa? Bentar. Ayo. Betul. Uni, Jara, Tete, sebentar lagi Datuk dan temannya akan datang ke rumah. Gimana ya kayak kehidupan kita berdua nanti? Kalau kan udah gak ada yang lagi merawat kita, gak ada lagi yang masakin kita, gak ada lagi yang bikin kita. Aku sedih banget sih. Sabar ya Ji, kakak juga sedih banget sebenarnya. Cuma gimana ya, kakak sebagai yang lebih tua dari kamu, kakak bisa nenangin kamu. Kakak juga bingung Ji, ke depannya hidup kita bakal gimana. Apalagi kita masih terlalu belum dewasa untuk hidup tanpa orang tua. Jadi sabar ya Ji. Kalian tenang aja. Selagi rumah ini masih ada, kalian gak akan sendirian. Begini tuh, minggu lalu pas saya di rumah saya ditelepon dari pihak keluarga ini. Saya dengar duka kedua orang tua ini pas berangkat kemarin di luar kota. Pas di perjalanan mereka kecelakaan dan dibawa di rumah sakit. Bahwasanya kedua orang tua ini nggak terselamat. Saya juga ikut sedih kemarin itu pas dengar ini. Gimana sih nasib mereka ke depannya? Dan apalagi saya dengar sama kakaknya Aji mau melanjut SMA dan kakaknya juga mau melanjut kuliah. Siapa sih yang jagain mereka untuk ke depannya? Siapa yang mengarahkan mereka ke depannya? Apalagi kedua anak ini masih berpikiran belum dewasa. Siapa yang mengarahkan mereka untuk mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kedepannya? Ini tuh, untuk sementara waktu, kedua anak ini saya yang jaga dan rawat. Tetapi untuk kedepannya dengan waktu yang lama, saya tidak tahu.
Nah, begini juga. Saya juga sebagai ketua adat di sini. Saya juga ketua adat Mina. Kita tahu bahwasanya kalau kedua orang tua ini nggak ada, tentu yang ngasuh anak ini dari keluarga ibunya. Terus gimana itu tuh? Ini udah kebetulan ada juga teman saya yang tahu tentang hak anak, yang hak asuh anak, dan juga sebagai pengacara juga dia. Oh bagus itu tuh. Kapan bisa kita datangkan? Kemarin sih pas kami ketemu, Pak Raffi itu bilang kalau kita butuh bantuan bisa ditelepon. Dan kebetulan juga minggu ini katanya tidak ada kesibukan. Gitu. Kalau hari ini bisa dia datang. Boleh, tapi kita telepon dulu dia Pak Raffi. Mana tahu ada waktunya. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Silakan duduk. Iya. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ini kenalin Pak Raffi, teman saya. Beliau juga ahli profesional, ahli hukum. Silakan Pak Raffi. Ya, baik, terima kasih Dato. Jadi ini semuanya Susi sudah dengar ceritanya dari Dato ya. Mengenai kasus ini, kalian kan dari Adat Minangkabau ya? Iya, bagaimana ada Minangkabau itu mengajukan yang namanya material. Nah, di mana di tempat material ini hak asuh itu jatuh, kan sebagian besar tanggung jawab itu jatuh pada sang ibu. Yang artinya ketika orang tua sudah tiada, maka hak asuh dari sang anak akan jatuh kepada kerabat dari sang ibu. Bapak dari sang ibu. Kira-kira seperti itu. Oh ya, makasih. Kebetulan di sini ada saudara dari ibu. Kebetulan saya dari pihak ibu. Oh, Ete ya. Iya. Oh, kira-kira dari penjelasan beliau udah paham ya, Ete? Sudah saya sudah tahu. Dan juga tidak keberatan untuk mengasuh Zara sama Aji untuk kedepannya ya. Insya Allah saya harus siap. Untuk pihak bapak, apa keberatan jika saya mengurus Zara dan Aji? Kalau saya dari pihak keluarga dari ayah, saya tidak keberatan karena kita kan menganut dari adat Minangkabau. Dan untuk kedepannya saya juga akan membantu secara finansial untuk Aji dan Zara. Baik Pak Raffi, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini ya Pak Raffi. Yuk mari saya antar ke depan. Terima kasih ya Pak Raffi. Dato. Iya sama-sama. Iya sama-sama. Ya. Udah, jadi dipikirin. Hak asuh kamu nanti jatuhnya ke PT kok. Kenapa bisa hak asuh aku sama Aji kok jatuhnya bisa ke PT? Karena kita di Minangkabau itu menganut material itu kamu tuh harusnya ke pihak ibu. Jadi karena ET ini sebagai pihak ibu, jadi kamu harusnya ke ET. Oh, jadi aku sama Aji tuh otomatis hak asuhnya jatuh ke tangan ET? Iya, karena daerah kita kan juga masih kontrol sama adatnya. Dan juga di hukum adat itu ada 3 sistem, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Dan juga hukum adat itu masuk ke hukum kekerabatan. Jadi hukum kekerabatan itu adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat atau keluarga, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian adat. Oh, berarti yang tadi Uni sebutin yang ada patrilineal, terus matrilineal sama bilateral itu maksudnya apa? Nah, kalau patrilineal itu sistem yang menganut ke pihak bapak. Jadi hak asuh kamu itu jatuhnya ke bapak. Kalau matrilineal itu hak asuhnya jatuh ke ibu. Kalau bilateral hak asuhnya dua-duanya bisa ke bapak bisa ke ibu. Nah, kalau kita kan sebenarnya matrilineal. Jadi kamu sama Oh, jadi gitu ya, berarti aku juga baru tahu kalau misalkan hak asuh ini juga diatur dalam hukum adat, dan ada yang namanya hukum kekerabatan di dalam hukum adat itu. Tapi aku nggak akan nyusahin Ete kan nantinya. Enggak, jadi selagi kamu masih di rumah, masih ada Ete, masih ada Umi, kamu sama aja kita kan beban. Jadi
Tapi jangan mikirin hal yang lain ya. Makasih ya Teh Umi. Tiga. Sekian video singkat dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tentang hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya